Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua laki-laki yang kau cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Ternyata yang dipilih Allah adalah Umar ibn Khattab, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi manusia termulia dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih memohon dan memohon agar Umar ibn Khattab diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar adalah menjadi salah satu dari tokoh pemuda Quraisy kafir pada waktu itu yang sangat getol permusuhannya dengan Rasulullah dan Islam. Salah seorang sahabat mengatakan, kalau keledainya Umar itu masuk Islam, saya belum yakin kalau Umar bisa masuk Islam. Keyakinannya bahwa Umar ini sulit untuk bisa masuk Islam. Usia 27 Umar ibn Khattab masuk Islam dengan proses yang luar biasa. Dari yang temperamennya keras, dikit-dikit mau penggal kepala, tiba-tiba luluhnya luar biasa. Umar hanya tersentuh dengan bacaan Quran yang pertama kali didengar dari adiknya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Merinding Umar, luluh hatinya. Kami tidak turunkan Quran untuk membuat celaka, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang punya hati yang takut. Indahnya akhlak Rasulullah, selalu doa dan doa dimohonkan kepada Allah, karena dirinya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan kecuali kekuatan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Senanglah engkau bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Fa innahum idza ghibta anhum faqaduka. Karena orang soleh itu apabila suatu waktu kamu tidak hadir bersama mereka, mereka merasa kehilangan. Wa idza ghafalta nabbahuka. Apabila kamu lalai, mereka langsung akan mengingatkan kamu. Wa idza da'au li anfusihim lam yansauka. Apabila mereka berdoa untuk kebaikan dirinya, mereka tidak akan pernah melupakan kau juga, disertakan dalam doanya. Hum kan nujum, kata beliau, mereka seperti bintang-bintang. Idza dhallat safinatuka fi bahril hayat arsaduka. Tatkala perahumu itu tersesat di lautan kehidupan, mereka akan memberikan petunjuk. Wa ghadan tahta arsyir rahmani yantadiruka. Lebih indah lagi besok di hari kiamat, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala mereka menanti kamu. Rasulullah bersabda, innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yunsaqu anhu qabruhu karrajulis syahid. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan menjumpai sahabatnya, artinya pembacanya, pengamalnya, pada hari kiamat ketika pertama kali kuburnya itu dibuka, bangkit dari kuburnya. Di Turki ada 3 program utama bagaimana terangkat negaranya dari keterpurukan hutang dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian sholat jamaah dan sodakah. Ketika ke sana beliau menemukan orang yang antri sekali di sebuah ruangan. Lalu tanya, ini apa? Sedang apa ini? Begini Ustaz, ini adalah orang-orang yang sedang antri mau memberikan infaknya. Jadi orang yang antri mau memberikan sodakah. Kalau di rumah kita paling tidak satu saja ada orang yang penghafal Quran dan anak kita, insya Allah akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Hamilul Quran, ahlul Quran ini nanti di yaumil qiyamah saat semuanya sudah lari, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semua sudah sama-sama lari, tapi ahlul Quran dia akan datang justru mencari ayahnya, mencari ibunya. Itulah istimewanya ahlul Quran. Oleh sebab itu berupayalah kita mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Insyaallah kepayahan kita, berpikir, tenaga kita, uang kita, insya Allah akan memberikan manfaat dan jadi bekal terbaik kita nanti dalam perjalanan setelah kematian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan kesyukuran setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan kita, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang senantiasa menurunkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat dunia yang lain. Terlebih nikmat agung Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi orang yang beriman, karena iman menjadi jaminan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Oleh sebab itu, merawat dan menumbuh suburkan keimanan adalah menjadi tugas pokok, kewajiban utama kita dalam hidup ini. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik bagi kita yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan senantiasa menata hidupnya dengan zikrullah. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga beliau, wanita-wanita suci, wanita-wanita yang setia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam demi harapan dan kerinduan untuk hidup bersamanya selama-lamanya di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mudah-mudahan salawat dan salam tersampaikan kepada para sahabatnya, manusia-manusia pemilik hati terbaik setelah nabinya, yang juga telah mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan din ini. Mudah-mudahan juga salawat dan salam tersampaikan kepada seluruh umatnya yang senantiasa beristiqamah menjalankan syariat dan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalaulah bukan karena Allah sayang kepada kita, mungkin kita tidak akan termasuk orang-orang yang berada di masjid ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang belum bisa
memenuhi panggilan Allah, khususnya salat subuh ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah Allah ini dan melaksanakan salah satu ibadah, yaitu salat subuh, yang salat sunnahnya saja adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbarakah ini saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan doa dan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah tentang ad-doa. Doa adalah bagian daripada ibadah, atau doa adalah ibadah itu sendiri. Doa adalah hablul matin wasalwal mustad'afin. Doa itu merupakan tali yang kuat yang menyambungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Wasalwal mustad'afin, dan menjadi hiburan, tasliyah bagi orang-orang yang lemah. Dan kita ini adalah hamba yang lemah, yang sepanjang waktu membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata Allah, siapa saja yang enggan berdoa, dia telah jatuh kepada orang yang menyombongkan diri, dan baginya adalah neraka, dia memasukinya dalam keadaan hina, kata Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbincang tentang doa ini, betapapun kita sudah berikhtiar seperti misalnya upaya mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, bagaimana menjadi anak yang soleh, bagaimana menjadi anak yang rajin ibadah, melazimi masjid dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kewajiban. Tapi menyandarkan pada ikhtiar semata tanpa sebuah doa adalah merupakan sebuah kesombongan. Oleh sebab itu saya teringat bagaimana Rasulullah SAW mendoakan dua Umar yang kata Rasulullah doanya, Allahumma a'izzal islama bi ihdal umaraini. Ya Allah, muliakan Islam ini, kuatkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud adalah Amr bin Hisam, atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dalam riwayat Tirmidzi ternyata yang Allah pilih dan Allah lebih cintai adalah Umar bin Khattab. Maka dalam doanya yang lain Rasulullah menjelaskan, Allahumma izzal islama bi ahabbi hadainir rajulaini ilaika bi Abi Jahal wa Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua laki-laki yang kau cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih Allah adalah Umar bin Khattab. Jamaah sekalian, Rasulullah, orang yang seorang nabi, seorang rasul yang menjadi manusia termulia dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masih memohon agar Umar bin Khattab diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya doa ini. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwa Umar adalah menjadi salah satu dari tokoh pemuda Quraisy kafir pada waktu itu yang sangat getol permusuhannya dengan Rasulullah dan Islam. Hingga salah seorang sahabat, salah seorang pada masanya sahabat itu mengatakan, kalau keledainya Umar itu masuk Islam, saya belum yakin kalau Umar bisa masuk Islam. Sebegitu mereka keyakinannya bahwa Umar ini sulit untuk bisa masuk Islam. Jadi kalau keledainya Umar masuk Islam, Umar ibn Khattab ini belum tentu masuk Islam.
Sampai begitu dari saking permusuhan yang luar biasa. Tapi jamaah sekalian, Rasulullah selalu dekat dengan Allah, dia hibur dirinya, dia mohon agar Umar dapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga pada usianya yang ke-27, jadi kalau usia 27 ini masih muda sekali. Ya, belum sangat muda sekali. Kalau usia lewat pemuda mungkin sudah usia 40 tahun ke atas. Tapi usia 27 Umar Ibn Khattab masuk Islam dengan proses yang luar biasa. Dari yang temperamennya keras dikit-dikit mau penggal kepala, Umar itu tiba-tiba luluhnya luar biasa. Dan Umar Ibn Khattab tersentuh dengan bacaan Quranul Karim, yaitu surat Thaha. Maka doa dan Quran menjadi salah satu pelembut kita, peluluh hati kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, Umar hanya tersentuh dengan bacaan Quran yang pertama kali didengar dari adiknya, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dengar kalimat Thaha merinding Umar, luluh hatinya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran untuk membuat celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang punya hati yang takut. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jujur saja saya sering mengevaluasi diri saya sendiri. Ketika saya mungkin atau siapapun bersama kita getol mengajak orang untuk beribadah, untuk taat, mengharapkan pemuda bisa memakmurkan masjid, tetapi kadang di kesendirian kita tidak pernah mendoakan mereka. Jujur saja saya pribadi seperti itu. Begitu juga mengharapkan anak-anak kita saleh, jadi qurrata ayun, jadi ahlul Quran, tetapi kita jarang membesitkan doa kita dalam kesendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, salah seorang salaf mengatakan bahwa sihamul lail, jadi doa itu seperti anak panah malam, utamanya kalau kita berdoa di malam hari khususnya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, inilah doa. Maka Rasulullah SAW juga ketika datang ke Taif, hijrah ke Taif, pada waktu itu datang ke Taif untuk menyampaikan dakwah. Harapan Rasulullah orang Taif itu bisa menerima dakwahnya. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, yang didapati Rasulullah, penduduk Taif juga justru melempari Rasulullah hingga Rasulullah terluka. Saat itulah Rasulullah SAW bersembunyi, kemudian Rasulullah berdoa, menyampaikan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, andai kau berdoa dan memohon kepada Allah agar gunung Taif ini diperintahkan untuk diangkat, kemudian dilemparkan kepada penduduk Taif, niscaya doamu akan terkabul. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga salah satu adab dan adab seorang dai, akhlak seorang dai. Tidak serta-merta Rasulullah langsung memerintahkan, memohon agar gunung Taif itu diangkat oleh malaikat, kemudian ditimpakan kepada orang-orang Taif. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, ma ba'athani Allahu la'anan wa la'adzaban, wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi pelaknat dan pemberi siksa, tapi Allah mengutusku menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, sungguh mereka masih belum tahu. Indahnya akhlak Rasulullah, selalu doa dan doa dimohonkan kepada Allah, karena dirinya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, kecuali kekuatan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian Allah marah. Oleh sebab itu, mari kita upayakan doa ini, dan doa di samping ikhtiar kita yang maksimal, ya, mengharapkan anak-anak kita menjadi ahlul masjid, mengharapkan anak-anak kita menjadi qurrata ayun. Bukankah Allah juga telah menyampaikan dalam Al-Qur'an tentang doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau doa-doa yang lain. Karena jamaah sekalian rahimakumullah,
ketika kita sering mendoakan anak-anak kita, insya Allah kalau anak-anak kita diberi hidayah menjadi anak yang soleh, nanti balik akan mendoakan kita, dan itu akan menjadi amalan yang tak akan terputus. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, idza mata ibnu adam min qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Kalau kita sudah mati, terputus seluruh amalannya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, sering-seringlah dan selalulah kita berdoa memohonkan untuk anak-anak kita, saudara kita, pemuda-pemuda kita, agar mereka diberi hidayah oleh Allah untuk memakmurkan ibadah, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya dalam perkataannya seorang ulama mengatakan, indahnya bersahabat dengan orang soleh itu salah satunya karena mereka akan selalu mendoakan sesamanya. Kata beliau, sohibis solihin, senanglah engkau bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Fa innahum idza ghibta anhum faqaduka, karena orang soleh itu apabila suatu waktu kamu tidak hadir bersama mereka, mereka merasa kehilangan. Wa idza ghafalta nabbahuka, apabila kamu lalai, mereka langsung akan mengingatkan kamu. Wa idza da'au li anfusihim lam yansauka, apabila mereka berdoa untuk kebaikan dirinya, mereka tidak akan pernah melupakan engkau juga, disertakan dalam doanya. Hum kan nujum, kata beliau, mereka seperti bintang-bintang. Idza dhallat safinatuka fi bahril hayat arsaduka, tatkala perahumu itu tersesat di lautan kehidupan, mereka akan memberikan petunjuk. Wa ghadan tahta arsyir rahmani yantadiruka, lebih indah lagi besok di hari kiamat, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala mereka menanti kamu. Ini yang luar biasa jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sering-sering pula kadang Rasulullah kalau safar, sahabatnya akan meminta doa, ya akhi la tansana fi khairi du'aik, wahai saudaraku jangan lupakan kami dalam doa terbaikmu. Maka jamaah sekalian Allah, sering kita barangkali menerima sesuatu dari saudara kita, kita ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Itu doa yang luar biasa sebenarnya. Ya, jazakumullahu khairul jaza, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Wa barakallahu fiik misalnya, dan lain-lain. Ya, ini persoalan-persoalan yang mungkin kita anggap remeh saja. Nah, jamaah sekalian Allah, kembali kepada Rasulullah di Taif itu, begitu indah doa Rasulullah. Dan ada satu hal yang mungkin perlu saya jelaskan, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan membersihkan luka-lukanya, kemudian tiba-tiba singkatnya ketika Rasulullah kelaparan, ada salah seseorang yang punya kebun korma memberikan korma melalui pelayannya, namanya Addas. Addas ini pada kesempatan itu pun memeluk Islam. Bagaimana ceritanya? Ketika Addas diperintah untuk memberikan makanan pada Rasulullah, yaitu berupa korma, kemudian diterimalah oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau memakannya, maka satu kalimat, yaitu ucapan Bismillah, dimakanlah korma itu. Bismillah ini menyentuh hati Addas. Bacaan apa ini? Sehingga disitulah Addas menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka rasulullah. Dengan kalimat Bismillah, Bismillah yang keluar dari hati yang tulus seorang nabi yang kedekatannya dengan Allah luar biasa. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, terkait doa ini agar makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya salah satunya adalah bagaimana diri kita ini berupaya menjaga dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan, Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang menempuh perjalanan hingga dia menggebul debu dalam tubuhnya, lalu dia yamuddu yadayhi ila sama,
kemudian dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit sambil mengatakan ya Rob, ya Rob, dia memohon kepada Allah. Tapi wa mat'amahu haram, makanannya haram, wa masrabahu haram, minumannya haram, wa malbasahu haram, pakaiannya juga haram, wa ghuddiya bil haram, bahkan seluruh yang masuk menjadi gizi tubuhnya itu adalah haram. Fa anna yustajabu lah, lalu bagaimana mungkin doanya akan diistijabah? Maka kebersihan diri, menjaga diri yang diharamkan Allah itu salah satu faktor utama termakbulnya doa. Saya teringat pada satu kejadian di Irak, diceritakan ketika Hajjaj memimpin Irak yang dolim ini. Hajjaj yang dolim ini setiap kali mengangkat gubernurnya di Irak, doa-doa penduduk muslim Irak pada waktu itu mendoakannya matilah gubernur itu, diangkat lagi, kemudian mati lagi, didoakan dan mati, begitu seterusnya hingga Hajjaj kehilangan cara. Lalu akhirnya Hajjaj berpikir memerintahkan seluruh penduduk Irak untuk membawa sebutir telur saja. Kemudian hal ini mungkin sudah remeh sekali bagi penduduk Irak. Membawalah mereka sebutir telur, kemudian dikumpulkan semua sebutir telur itu di Masjid Jami Irak. Dikumpulkanlah semua. Hajjaj memerintahkan kumpulkanlah telur itu. Mereka ngumpulkan semua. Kemudian setelah dikumpulkan, tiba-tiba Hajjaj memerintahkan ambillah telur-telur itu semuanya. Aku tidak perlu butuh telur ini, ambillah telur-telur itu. Serta merta diambillah mereka, yang otomatis mereka sudah tidak lagi mengambil telurnya yang tadi dibawa. Mungkin sudah tertukar-tukar. Dibawalah pulang, dimakanlah telur itu. Kemudian Hajjaj kembali mengangkat gubernurnya di Irak. Kembalilah berdoa penduduk Irak. Tapi kali ini doa-doanya tidak dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah, evaluasi mereka adalah hanya sebutir telur yang subhat. Jadi sebutir telur yang bukan miliknya lagi. Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang mungkin sampai kepada hal yang haram? Nah jamaah sekalian Allah, inilah pentingnya doa ini. Maka sekali lagi, jangan sampai kita bosan berdoa, khususnya mendoakan anak-anak kita, pemuda kita, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ya jujur saja, kita kayaknya setiap kita berdoa sering lupa mendoakan pemuda-pemuda kita. Mungkin kalau di sini ada Pak Tamir, para tokoh, para kiai, ya kalau Nabi saja selalu mendoakan mereka-mereka yang pada waktu itu memusuhi Islam, tapi getol juga mereka mendoakan hidayah untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian Allah, kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim kita tahu adalah mukjizat agung Rasulullah SAW, mukjizat yang terbesar Rasulullah. Rasulullah memiliki dua mukjizat. Yang pertama mukjizat kauniyah. Jadi artinya Rasulullah suatu waktu makanan bisa yang sedikit jadi banyak, kemudian susu yang sedikit bisa banyak dan cukup dengan sahabatnya, atau bahkan bisa membelah bulan menjadi dua. Ini adalah mukjizat kauniyah Rasulullah. Dan semua mukjizat-mukjizat macam ini adalah berakhir seiring wafatnya Nabi dan Rasul itu. Tapi Al-Quranul Karim menjadi mukjizat Rasulullah, mukjizat Qur'aniyah yang agung. Walau Rasulullah telah tiada, tapi dia akan menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, jujur saja ketika mungkin ada banner iklan bahwa akan datang ke kampung ini orang yang bisa menjadikan tanah menjadi emas, mungkin sekian hari sebelumnya sudah daftar ingin menyaksikan dan mungkin berbondong-bondong untuk dengarkan. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan Quran, mungkin saja tak akan sebanyak yang sebelumnya, tak akan sebanyak menghadiri orang yang ingin menyampaikan tanah menjadi emas dan sebagainya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah Quranul Karim, dan dia akan menjadi sahabat yang luar biasa. Ya, makanya paling tidak agar kita selalu bersahabat dengan Quran, mendapatkan berkah Quran adalah satu, berupaya untuk membacanya,
mempelajarinya, kemudian menghafalkannya, terlebih daripada itu adalah mengamalkannya. Dan yang belum bisa baca Quran, bagaimana berusaha untuk membaca Quran. Karena pada saat ini yang tua-tua pun banyak yang semangat belajar membaca Quran. Saya teringat ketika pernah di Jogja, orang-orang Jawa itu kan mengungkapkan kalimat jim, ja itu susah. Saya teringat seorang orang tua yang sudah cukup tua, belajar ja itu, belajar huruf ja itu sudah berapa pertemuan, mungkin sudah berbulan-bulan gitu. Ketika ditanya, Bapak kenapa sebegitu semangat menghadiri majelis Quran ini, hanya mempelajari ja, membenarkan bacaan ja saja? Subhanallah, jawabannya apa Bapak? Ustadz, kalau saya belajar Quran ini dengan kesungguhan saya, keinginan saya, bukankah seandainya saya mati saat mengucapkan ja itu, kira-kira surga apa enggak? Jadi harapannya yang luar biasa, dengan ja saja bisakah mengantarkan saya ke surga? Ini jamaah sekalian rahimakumullah, karena kata Rasulullah, orang yang belajar, orang yang al-mahir bil Quran, jadi yang memang mahir dengan Quran, memang istimewa. Allah gandengkan bersama masafaratil kiramil bararah. Allah gandengkan bersama para malaikat. Allah kasih temannya para malaikat. Tapi orang-orang yang baca Quran dan dia kesulitan tapi berupaya untuk tahu baca Quran, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala, pahala belajarnya, pahala kesungguhannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walau usia sudah tua, yang belum bisa membaca Quran, berupayalah sebelum kematian ajal menjemput kita. Berupayalah, berupaya betul. Mungkin dengan 1 huruf hijaiyah kita meninggal dunia insyaallah, masuk bagian husnul khotimah. Nih jamaah sekalian Allah, itulah Al-Quran, dan sahabat bersama Quran dan sahabat sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yunsaqu anhu qabruhu karrajuli syahib. Sesungguhnya Al-Quran nanti akan menjumpai sahabatnya, artinya pembacanya, pengamalnya, pada hari kiamat ketika pertama kali kuburnya itu dibuka, bangkit dari kuburnya, karrajuli syahid, seperti tampilannya seperti laki-laki yang pucat dan kurus. Jadi Quran itu nanti akan tampil pertama kali pada sahabatnya, manusia ini pertama kali dibangkitkan dari kuburnya dengan penampakan laki-laki yang kurus pucat. Kemudian dia mengatakan, qal ta'rifuni wahai fulan, apakah engkau mengenalku? Jadi, orang laki-laki yang pucat dan kurus, apa engkau mengenalku? Dia menjawab, ma'rifuka, aku tidak kenal kamu. Lalu dia menjawab lagi, qal ana sahibuka, saya, kata Quran, sahabatmu. Saya adalah sahabatmu. Al-Quran alladzi adma'tuka fil hawajir, yang dahulu membuat engkau kehausan di siang hari, artinya berpuasa. Wa ashartuka lailak, wa ashartu lailak, dan yang telah membuat kamu kurang tidur. Aku adalah sahabatmu Al-Quran yang membuat kamu kehausan di siang hari karena puasa dan membuatmu kurang tidur. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sahabat setia kita. Oleh sebab itu mari kita berupaya dengan Quran. Makanya kalau di Turki upaya pemulihan negaranya adalah berupaya untuk Al-Quran, kemudian sholat jamaah dan sodakah. Jadi di Turki ada 3 program utama bagaimana terangkat negaranya dari keterpurukan hutang dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Jadi di Turki itu luar biasa para penghafal Quran, luar biasa. Mungkin ada Sulaimaniyah yang terkenal pusatnya di Turki, itu luar biasa. Dan jamaah sekalian rahimahullah, saya mendapatkan bertemu dengan sahabat saya yang sudah sering pulang pergi Turki dan putra-putranya ada di Turki. Beliau pernah datang ke sana, ajaibnya di Turki yang lembaga Sulaimaniyah ini yang di Indonesia sudah banyak.
Ketika ke sana beliau menemukan orang yang antri sekali di sebuah ruangan. Lalu tanya, ya, jadi antrinya kayak mungkin kita kalau rakyat Indonesia menunggu BLT mungkin di kantor pos dan sebagainya. Dia antri sekali. Ditanya, ini apa? Sedang apa ini? Begini Ustaz, ini adalah orang-orang yang sedang antri mau memberikan infaknya. Jadi orang yang antri mau memberikan sedekah. Itu di Turki, Sulaimaniyah itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, jadi Al-Qur'anul Karim maka betul-betul dilayani para penghafal Quran, karena memang inilah yang akan memberikan berkah dunia akhirat itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau di rumah kita paling tidak satu saja ada orang yang penghafal Quran dan anak kita, insyaallah akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Karena hamilul Quran, orang-orang yang membawa Quran ini, ahlul Quran ini, nanti di yaumil qiyamah dijelaskan, di yaumil qiyamah ketika semua manusia itu adalah sedang lari dari saudaranya, lari dari ayah bundanya, tapi sahibul Quran adalah yabahas an walidayhi liyalbisahu matajal waqar. Tapi hamilul Quran dia nanti mencari aina ummi, aina abi, mana bapakku, mana ibuku, siap memakaikan mahkota kehormatan kepada keduanya. Saat semuanya sudah lari, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, semua sudah sama-sama lari, tapi ahlul Quran dia akan datang justru mencari ayahnya, mencari ibunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah istimewanya ahlul Quran. Oleh sebab itu berupayalah kita mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Insyaallah kepayahan kita berpikir, kemudian tenaga kita, uang kita, insyaallah akan memberikan manfaat dan jadi bekal terbaik kita nanti dalam perjalanan setelah kematian kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah Al-Quran. Dan nanti sampai di hari kiamat di surga pun Al-Quran itu akan terus dibaca dan dibaca hingga kita nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia sesuai dengan akhir ayat yang kita baca. Jamaah sekalian rahimakumullah, beginilah barangkali tausiah yang bisa saya sampaikan tentang doa, kemudian Al-Quran. Marilah kita menjadi ahlul Quran, paling tidak membacanya khatam sebulan sekali, paling tidak. Jadi kalau kita menjadi seorang mukmin yang terjaga imannya, paling tidak kita berupaya melazimi membaca Quran sebulan sekali. Kayaknya itu cukup lama bagi seorang mukmin sebulan sekali khatam itu. Kayaknya cukup lama. Walaupun seorang ulama menjelaskan ya, paling lama kalau sebulan tidak bisa adalah 40 hari. Paling lama kalau sebulan tidak bisa dalam 40 hari sudah khatam. Jamaah sekalian, saya teringat ada seorang ibu yang sudah tua sekali, dia melazimi Quran itu masya Allah hingga satu penglihatannya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan akhir hayatnya dia sedang membaca Quran. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, indahnya kehidupan, akhir kehidupan kita seperti itu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan mudah-mudahan forum sajadah fajar ini yang jelas pertama kali saya bisa hadir di sini menjadi satu kesempatan menyambung silaturahim, mengikat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, yang mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang menjadi sebab ringannya hisab kita nanti di yaumil qiyamah, beratnya timbangan amal kebaikan kita di yaumul mizan, dan cepatnya kita meniti di atas sirat, serta menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya mujibas sailin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.